Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam PA Jumat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di Matius pasal 19. Mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa, terima kasih atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Kami Tuhan rindu diberkati, dikuatkan, dan diberi kedamaian oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Matius 19 ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, setelah bicara Matius 18 yang minggu lalu tentang pengampunan, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Yesus terus melakukan pelayanannya, termasuk menyembuhkan banyak orang. Ayat ketiga, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ya, Yesus menjawab, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menciptakan mereka laki-laki dan perempuan? Ya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat 7, perhatikan. Ini orang Farisi lagi, kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, ayat 8, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Bapak Ibu Saudari, ini ayat firman Tuhan, saya baca semua dari ayat 1 sampai ayat 9. Orang Farisi datang mau mencobai Yesus, mempertanyakan keilahiannya, ya. Dan orang Farisi ini berbicara tentang perceraian dan mengutip, memang kalau kita lihat dalam kitab Ulangan, Musa memberikan suatu hukum tertentu. Jika engkau tidak lagi, karena ada hal-hal yang tidak senonoh, ya, kalau kita baca di Ulangan 24 yang lebih banyak ditafsirkan sebagai perzinahan, maka diberikan surat cerai. Tapi Bapak Ibu Saudari, perhatikan baik-baik. Yesus menjawab dengan kondisi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa di ayat 5. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan dalam penciptaannya tentang gambar dan rupa Allah, ya. Desain awal Tuhan itu di ayat 5, seorang laki-laki, ya, singular, satu, akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan menjadi bersatu dengan istrinya, satu, ya, dalam bahasa aslinya satu, tunggal, sehingga menjadi satu daging. Itu adalah desain awalnya seperti itu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita lihat bahkan dalam Alkitab pun bubar semua. Abraham pun karena ketidakimannya, ya, tidak percaya bahwa akan melahirkan Ishak, menuruti Sarai untuk mengambil Hagar. Yakub dan istrinya, ya, yang jumlahnya banyak, itu juga bikin masalah. Jadi ketika desain awal satu orang laki-laki dan satu orang perempuan diciptakan bergambar dan rupa Allah menjadi satu daging, akhirnya bubar. Kita lihat Ishak, ya, dan Ismail. Kemudian Ismail harus pergi. Ada pertengkaran, ada ketidakharmonisan. Demikian juga dengan Yakub, ya, bertengkar, Lea iri, ya, lalu istilahnya, dan Bilda, ya, dan Rahel, semuanya itu semacam iri saudaranya yang lain. Itulah terjadi kalau tidak mengikuti desain awal Tuhan tentang pernikahan kudus, satu laki-laki dan satu perempuan. Dan itu setelah manusia jatuh dalam dosa hingga sekarang, ke zaman kita sekarang, dunia ini, bahkan kepada kita akan tergoda, ya, bercerai seperti itu. Dan Yesus bilang,
karena ketegaran hatimu, kekerasan hatimu oleh dosa. Dan Yesus berkata, tetapi ya, maaf sebelumnya ayat 8, tetapi sejak semula tidaklah demikian, sejak awal tidak demikian, tidak bisa diceraikan oleh manusia, sama saja dengan melanggar. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Yesus menekankan itu nggak bisa diterima. Sejak semula itu bukan gitu. Sejak semula satu daging tidak bisa diceraikan oleh manusia. Dan segala usaha yang berusaha menceraikan perkawinan kudus adalah dosa. Lalu Yesus ayat 8 kan berkata, Musa di Ulangan 24 berkata begitu, iya, tapi aku berkata kepadamu, kalau kecuali zina. Jadi Yesus sudah menafsirkan ayat 24, Ulangan 24 itu ketidaksenonohan kan, atau suatu tidak pantas hanya karena zina. Maka dia kalau tidak karena itu, kalau kawin lagi berarti berbuat zina dan berdosa di hadapan Tuhan. Lalu dia menarik ayat 10 ya. Murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin. Kita sudah tahu ya, ayat 11, tidak semua dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Yesus berkata, murid, kalau kamu nggak kawin itu hanya orang-orang tertentu saja yang diperoleh karunia ya. Ada yang tidak dapat kawin, memang demikian ya, ada yang dijadikan demikian oleh orang lain atau kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Jadi dalam tradisi Israel, hidup kudus, kados, itu berarti sepenuhnya untuk Tuhan, bahkan tidak menikah. Tapi Tuhan berkata hanya untuk karunia orang-orang tertentu saja, untuk tidak menikah. Begitu Bapak Ibu Saudari. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Yang mengerti itu mengerti, yang dapat melakukan itu melakukan. Tidak usah digeneralisasi untuk semua orang, gitu ya. Yesus memberkati anak-anak. Kita tidak akan bahas ini ya, karena kita sudah membahas ini di 2 minggu yang lalu tentang anak-anak. Oke. Orang muda yang kaya. Ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perhatikan baik-baik di sini Bapak Ibu Saudara, orang muda yang kaya ini berkata guru. Dia tidak tahu siapa Yesus. Dia yang berkata, ya Yesus itu rabi, seperti itu. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu. Kata satu itu perhatikan baik-baik, guru besar. Hanya Tuhan yang baik. Yesus itu memakai penafsiran perspektif yang salah dari orang kaya ini. Ya karena kamu anggap aku guru, ya aku bilang guru pun itu nggak baik, hanya Tuhan yang baik. Rabi pun itu nggak baik, hanya Tuhan yang baik. Tapi besar ini mengguncang waktu zaman itu, karena pikirannya rabi itu pasti baik. Zaman sekarang pendeta pasti baik ya, orang Kristen pasti baik. Enggak, hanya satu yang baik ya. Lalu kata Yesus, tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ya, kata orang itu perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, ya, dan seterusnya ya. Ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. 21 kata Yesus, perhatikan baik-baik, jikalau engkau hendak sempurna ya, pergilah, jual segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Nah, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Tuhan itu tahu hati sesemua orang ya. Ingat Bapak Ibu Saudari, nggak penting melakukan semua itu kalau hatinya tidak untuk Allah. Saya ulangi, kalau hatinya tidak untuk Allah, perbuatan itu tidak penting. Ya, bisa aja orang mungkin kelihatannya berbuat tidak berzina, tidak mencuri dan sebagainya, tapi hatinya jahat, gila harta, bisa dia menyembah berhala, sama aja melanggar hukum Taurat.
sedih ini duka, sama kata yang sama dalam bahasa Yunani, artinya ketika Yesus sedang bersedih, berduka karena Bapa meninggalkan dia di Taman Getsemani. Ya, sampai segitunya kepada harta. Harusnya kepada Tuhan, tapi kepada harta. Lalu ayat 23, aku berkata kepadamu, sungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Bapak Ibu Saudari, ingat, murid-murid ini berbicara dari sudut pandang Yudaisme. Ini kurang apa melakukan hukum Taurat aja nggak bisa masuk kerajaan surga. Udah terpandang ya kaya. Yesus juga berkata, rabi pun nggak jaminan dia masuk kerajaan surga. Nggak baik, belum tentu baik ya. Kita lihat di ayat tadi. Tetapi murid-muridnya shock seperti itu. Gimana bisa? Yesus memandang mereka, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Perbuatan tidak membuat kita masuk dalam kerajaan Allah, tetapi hati ya. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Hanya Allah yang bisa mengubah hati kita. Karena kita tahu manusia kaya ini, orang kaya ini hatinya kepada harta, pemberhalaan, bukan kepada Tuhan. Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Perhatikan baik-baik ayat 28. Ini untuk ke-12 rasul. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, akhir zaman pemulihan, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua 11 suku Israel. Ya. Ini untuk mereka. Tetapi untuk kita, ayat 29, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan meroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudari, memang ini bisa kita tafsirkan untuk ya mengikut Yesus, meninggalkan semua. Tapi kalau melihat konteks sebelumnya tentang hati orang kaya ini bukan berarti kita harus meninggalkan mereka juga. Memang untuk orang-orang tertentu bisa menjadi misionaris ya, menginjili gitu. Tapi bagi kita, lihat konteks dari orang-orang yang kaya ini, berarti hati kita pun tidak boleh menempatkan istri anak kita lebih tinggi dari Tuhan. Mereka bisa jadi berhala. Contohnya ya, karena kita begitu mengasihi keluarga kita nggak berani menegur mereka kalau mereka salah, ya. Tapi kita tahu kalau kita mengasihi Tuhan, nomor satu, kita bisa mengasihi anak istri kita, saudara-saudara kita dengan jauh lebih baik daripada kita menomorduakan Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu Saudari, kalau kita mengasihi Tuhan, meninggalkan semua, hati kita itu meninggalkan harta, keluarga, dan lain sebagainya, dan Tuhan nomor satu, maka yang nomor 2, 3, 4 ini akan dikasih dan dipelihara Tuhan juga. Haleluya. Dan akan menerima kembali 100 kali lipat dan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa itu janji Tuhan. Ayat 30, ini penutup. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Banyak orang tidak akan mengikuti ini. Tuhan ini istilahnya kalau dari konteks dekatnya ya, menyindir orang-orang Yahudi yang percaya tentang kerabiannya, tentang hukum Tauratnya. Tapi Tuhan berkata, mereka itu hatinya jauh dariku, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya ya. Seperti itu. Jadi mana prioritas yang harus kita lakukan? Anda tahu? Kita semua harus prioritas hati kita mengenal Tuhan. Dan nanti yang lainnya Tuhan akan buka jalan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.